Di sebuah desa kecil di pinggir hutan, masyarakat hidup dalam ketenangan. Namun selalu ada satu aturan yang tidak boleh dilanggar. Jangan pernah masuk ke hutan larangan setelah matahari terbenam. Konon, hutan itu dihuni oleh makhluk-makhluk yang tak terlihat, penunggu yang suka berbisik di telinga manusia dan membawa mereka ke dalam kegelapan. Suatu malam, seorang pemuda bernama Hasan yang dikenal keras kepala dan tidak percaya tahayul memutuskan untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah cerita kosong. Bersama lentera kecilnya, ia melangkah masuk ke hutan larangan saat bulan mulai naik. Semakin jauh ia melangkah, udara di sekitarnya terasa makin dingin dan kabut tipis mulai menyelimuti. Awalnya, Hasan merasa biasa saja hingga telinganya mulai mendengar sesuatu bisikan lirih yang sulit dimengerti. Ia menoleh, namun tak ada seorang pun. "Tinggalkan, tinggalkan." Bisikan itu semakin jelas, seperti berasal dari antara pepohonan. Lentera di tangannya tiba-tiba redup, angin dingin berhembus dari arah yang tidak pasti. Tapi Hasan tetap maju, menepis rasa takut yang mulai menyusup. Di tengah perjalanan, ia melihat sosok bayangan putih berdiri diam di antara pohon-pohon tua. Sosok itu tampak seperti seorang perempuan dengan rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Di akar-akar pohon itu tampak batu nisan tua berlumut dengan tulisan samar yang sulit terbaca. Saat Hasan mendekat, bisikan itu berubah menjadi jeritan. "Jangan bangunkan mereka, terlambat." Hasan menyingkap semak-semak di sekitar nisan dan mendapati kalung tua dengan simbol aneh tergantung di salah satu akar. Begitu ia menyentuhnya, tanah di bawah kakinya bergetar. Dari balik bayang-bayang pohon, bermunculan sosok-sosok lain. Tinggi, berwajah kosong, matanya seperti lubang hitam. Hasan berlari, tapi jalur yang ia lalui sebelumnya seolah menghilang, berganti dengan lorong-lorong pepohonan yang tak ia kenal. Bisikan itu terus mengikuti, menyusup ke dalam kepalanya, mengaburkan pikirannya. Di desa, keesokan harinya, Hasan tak kembali. Penduduk yang penasaran hanya menemukan lentera miliknya tergeletak di pinggir hutan, apinya sudah mati. Mereka tahu hutan larangan telah mengambil satu lagi jiwa yang mengabaikan peringatannya. Sejak malam itu, kadang terdengar bisikan di pinggir desa, seperti suara Hasan memanggil, meminta jalan pulang. Malam-malam setelah Hasan menghilang, desa tidak lagi terasa tenang. Angin yang biasanya berhembus lembut, kini membawa aroma aneh, seperti bau tanah basah bercampur bunga layu. Anak-anak dilarang keluar rumah, dan para orang tua menutup jendela lebih awal, takut mendengar suara bisikan yang kian sering terdengar dari arah hutan. Suatu malam, Aminah, adik perempuan Hasan, bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat Hasan berdiri di tepi hutan, tubuhnya pucat, matanya kosong. Ia memanggil Aminah tanpa suara, telunjuknya menunjuk ke dalam hutan. Saat Aminah terbangun, jantungnya berdegup kencang. Tapi rasa takut kalah oleh dorongan hatinya. Hasan adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Tanpa pikir panjang, ia mengambil selendang, membawa sebuah cermin kecil yang konon bisa mengusir roh jahat, dan melangkah menuju hutan larangan sebelum fajar menyingsing. Langkahnya ringan, tapi suasana hutan berat. Kabut masih tebal, meski pagi belum sempurna.
Bisikan samar mulai terdengar, suara yang menyerupai Hasan, memanggil namanya pelan, berulang-ulang. "Aminah, bawa aku pulang." Ia mengikuti suara itu, hingga sampai ke pohon besar, tempat Hasan terakhir terlihat. Tanah di sekitar pohon tampak tergali. Akar-akar besar menjulur seperti tangan yang ingin mencengkeram. Aminah berlutut, menggali di sela akar, dan menemukan kalung aneh yang pernah disentuh Hasan. Saat ia menyentuh kalung itu, hawa dingin menyergap. Dari balik pepohonan, bayangan-bayangan tinggi muncul lagi. Wajah mereka kosong, mata mereka hitam, seperti lubang tanpa dasar. Namun, berbeda dari Hasan, Aminah tak panik. Ia mengangkat cermin kecilnya, menatap sosok-sosok itu. Wajah mereka berubah, perlahan, tampak seperti manusia-manusia yang pernah tersesat di hutan. Mata mereka penuh kesedihan. Salah satu sosok mendekat, dan Aminah menyadari itu adalah Hasan. Tapi Hasan tidak lagi seperti kakaknya dulu. Suaranya terdengar jauh, seperti gema dari dasar sumur. "Aku tak bisa pulang. Mereka tidak membiarkanku pergi." Aminah, dengan suara tenang, berkata, "Kalau kau tak bisa pulang, aku akan menunggumu di sini sampai bisa." Tiba-tiba, tanah di bawah pohon bergetar lagi, dan angin kencang berputar di sekeliling mereka. Sosok-sosok itu mulai berbisik, suara mereka bercampur menjadi satu, mengucapkan mantra yang tak dimengerti. Cermin di tangan Aminah retak, lalu pecah. Cahaya aneh keluar dari serpihan cermin, membentuk lingkaran di sekeliling Aminah dan Hasan. Sosok-sosok hitam itu perlahan mundur, menghilang satu persatu ke dalam kabut. Hasan menatap Aminah. Mata kosongnya perlahan berubah, seperti mengenali adiknya lagi. Tapi sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu, tanah di bawahnya terbuka, menelan dirinya ke dalam kegelapan bersama kalung itu. Aminah terbangun, ternyata ia sudah berada di pinggir desa, di bawah sinar matahari pagi. Di tangannya masih ada satu serpihan kecil cermin yang utuh. Hasan tidak kembali, tapi sejak hari itu, bisikan di desa berhenti. Penduduk merasa lega, mengira semua sudah berakhir. Namun, Aminah tahu, di suatu tempat jauh di dalam hutan, Hasan masih menunggu, terjebak di antara dunia. Dan kadang-kadang, saat malam sangat sunyi, ia masih bisa mendengar suara kakaknya memanggil namanya dari balik mimpi. Bertahun-tahun setelah kepergian Hasan dan kisah Aminah yang berhasil keluar dari hutan larangan, desa itu perlahan kembali tenang. Penduduk mulai melupakan kejadian malam-malam penuh bisikan, menganggap semua itu sekadar mimpi buruk yang sudah berlalu. Namun, para tetua desa masih menyimpan kisah itu, menceritakannya pada anak cucu mereka sebagai legenda yang tak boleh diabaikan. Menurut cerita yang diwariskan, hutan larangan bukan sekadar hutan biasa. Dahulu kala, jauh sebelum desa berdiri, hutan itu adalah tempat pertapaan seorang dukun tua yang memiliki kemampuan membaca jiwa manusia. Ia dikenal sebagai penunggu cermin jiwa. Dukun itu menciptakan sebuah kalung dan sebuah cermin suci yang mampu menunjukkan isi hati manusia, baik atau buruk. Namun, manusia yang datang ke hutan membawa keserakahan dan ketakutan, berusaha mengambil kalung tersebut untuk kekuatan mereka sendiri.
Dukun tua itu murka, lalu mengutuk hutan agar siapapun yang masuk tanpa izin akan terperangkap oleh bayangan diri mereka sendiri. Mendengar bisikan yang berasal dari ketakutan terdalam mereka. Amina, dalam kisah itu, adalah satu-satunya yang bisa keluar karena hatinya tidak dipenuhi keserakahan atau rasa takut, melainkan kasih sayang dan pengorbanan. Namun, sebagian dari jiwanya tertinggal di dalam hutan bersama Hasan, yang konon masih berdiam di balik kabut, menjaga agar kutukan tidak meluas keluar desa. Mereka mengatakan bahwa potongan cermin yang dibawa Amina setelah keluar dari hutan kini disimpan oleh keluarga tertentu di desa. Diwariskan dari generasi ke generasi, cermin itu dipercaya memiliki kekuatan untuk melindungi pemiliknya dari bisikan dan godaan hutan larangan, tapi juga menjadi penghubung antara dunia manusia dan para penunggu hutan.